ini. Lagi ya kita kelasnya. Iya. Kita mulai dari materi kita dimulai. Oke, kayaknya udah lemes sekali nih wajah-wajahnya. Panas. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, yang pojok gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Yang paling belakang? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik. Baik. Ada yang nggak baik? Baik ya. Siapa nggak baik? Nggak baik kan? Oke. Sebelum mulai kita speaking dulu ya, biar nggak capek ya. Siapa yang mau jadi speaking? Kalian dengar yang speaking kita tutup nggak? Nggak kamu yang nanya. Oke. Satu Mbak Amel. Lihat ke Mbak Amel semuanya. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu velocity. Oke, bisa ya semuanya ya. Oke, Farida. Kalau ada yang mau bikin anak kasih poin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa?
Orangnya di mana? Air. Iya. Air langgar. Aleta, Aleta ya. Amira. Asila Alia. Azalia. Karina. Kau di mana? Muhammad Raka. Sidokari. Muhammad Aksatrio. Kakak Idul. Ya. Muhammad Arif Rahman. Muhammad Rafiq Sayyid. Muhammad Khalid Dwi. Boleh, mana Rumah. Itu sekitar suka Cokota tadi. Jadi marahnya marah kena ketangka. Iya, sana bisa. Naila Airam. Naila Putri Oh, Cocok. Raja Anari. Tinggal. Robi Wahyu. Raji Alia. Sayyidah Wafa. Sayyidah Alia Wafa Alia. Barang. Halo, assalamualaikum. Gimana? Tadi berangkatnya ada yang lama, betul? Siapa yang suka telat? temenan. Gak ada yang suka telat di sini? Ada yang rumahnya di Sidoarjo. Saya. Yang macet-macetnya. Kalau berangkat ke sini dari jam berapa, Nak? 5. Maksudnya berangkatnya dari jam berapa? Kan Bang ada yang pernah nggak sampai Oh, aku pernah Kak. Saya nyapur macetnya. terus kalau misalnya hukuman tahu ya? Iya. Enggak, Kak. Tapi enggak ada poin-poinan gitu. Ada. Enggak, biasanya itu kan ada. Poin ini apa namanya? Kalau misalnya kayak gitu kalian serasa lagi saya bisa. Siapa yang tahu? Iya, siapa namanya? Ada urusan penting. Apa lagi liburan? Oke, halo. Hai. Kalian pernah nggak kejebak macet di lampu merah yang lama banget?
jalan-jalan. Alun-alun. Pernah. Nah, Aku tuh. lampu merah itu fungsinya Oh iya. Iya. Aku mau itu. lalu Stasiun. kalau misalnya mengatur kehidupan itu apa? Mana ya? Kalau misalnya di lalu lintas yang mengatur kemacetan itu lampu lalu lintas. Nah, kalau misalnya hidup kita diatur oleh apa? Oleh Allah. Kan ini ya Allah selalu apa itu namanya? Allah kan nggak terlihat. Gimana caranya Allah mengatur kalian? Bisa diatur? Bisa. Oke, kalau misalnya di jalan raya kita diatur oleh Pak Polisi, ya. Kalau di sekolah kita diatur oleh Bapak Ibu Guru. Kalau di rumah kita diatur oleh orang tua. Kalau dalam kehidupan kita diatur oleh kita sendiri. Kita ini loh, dalam hidup kita nggak boleh yang namanya mencuri, nggak boleh yang namanya pacaran. Ya. Meninggalkan sholat. Itu namanya apa? Yakin? Dosa. Assalamualaikum. Dosa. Bisa didengarkan anak-anak? Bisa. Kalau di dalam rumah kita diatur perintah oleh Orang tua. orang tua. Kalau di sekolah sama guru. Kalau dalam kehidupan kita itu diri sendiri. Diri sendiri kita itu diatur oleh siapa? Kita hadir karena siapa? Allah. Banyak banget. Intinya Allah ya. Oke. Apakah kalian bisa melihat Allah? Tapi kenapa kalian percaya bahwa Allah itu ada? Kita percaya. Apa yang membuat kalian percaya? Coba angkat tangan satu orang. Bisa angkat. Pak Reza. Oke, oke ya. Di sini kita hitungannya siapa yang berani berargumentasi. Poin plus itu untuk apa? Poin plus itu untuk menutupi nilai-nilai kalian yang kurang memuaskan. Contohnya nanti kalau kalian dapatnya selain, nah itu bisa menutupi. Jadi di sini kalian benar-benar bersaing buat dapetin poin. Tapi bersaingnya secara sehat. Oke? Kalau Mbak Amel bilang siapa yang mau berargumen, tolong angkat tangan, sebutkan nama dan nomor absen. Bisa dimengerti? Oke teman-teman. Kita hidup itu karena Allah. Apa yang membuat kalian percaya bahwa Allah itu ada di antara kita semua? Coba angkat satu aja. Berikan alasan yang paling masuk akal. Apa yang membuat kalian percaya bahwa Allah itu ada? Siapa yang mau angkat tangan? Kak itu tuh pernah dapat pas dari PA. Siapa? Sarap. Oke. Saya siapa? Apa yang membuat kalian percaya bahwa Allah itu ada? Ya apa? Gak ada yang salah. Oke. Mana? Coba Pak. Siapa namanya? Nomor absen berapa? Di absen Karena oke. karena aku kita mengajarkan kita untuk meyakini juga karena adanya kalau Allah Akbar. Kalian pernah nggak sih merasa bahwasannya apa sih tujuan hidup? Ya. Kalian punya tujuan hidup kan? Ya. Punya kan? Gak ada asal. Maka
pulang tidur mandi pulang sekolah kalau nggak gitu hidup itu tujuannya ya wes itu bakal keluar sehari-hari nanti kalau dari kecil itu dari bayi terus habis itu sekolah kuliah menikah kerja mati Mbak Mel gitu ada yang pernah punya pikiran seperti itu Iya. kita cinta karena Allah. Mati juga kan aku. kita punya utusan yang diutus oleh Allah yang harus kita percaya dan kita yakini namanya siapa? Rasul. Rasul. Masya Allah, Marisa. Rasul. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah yang berupa dengan Ini. mukjizat Nabi Apa Muhammad namanya? itu apa? Pembelian bulan. Nabi Muhammad diberikan mukjizat berupa Al-Quran itu wahyu Allah yang paling Sempurna. Kitab Allah ini ada berapa? Secara Sabur Injil Taurat Al-Quran. Pada. di antara keempat kitab ini, kitab mana yang paling sempurna? Al-Quran. Kalian percaya bahwa Al-Quran itu sempurna di antara kitab-kitab yang lainnya? Percaya. Apa yang membuat kalian percaya? Karena tidak ada. Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini teman-temannya, gak akan pernah dibeli suatu cerita nih. Nanti kalau misalkan kalian lagi lomba, coba buka di YouTube itu mu'alaf Masya Allah. yang masuk Islam itu karena melihat temennya Oh, iya. sering sholat siang malam. Masya Allah. Nanti kasih tahu ini. Itu benar-benar menginspirasi banget ya. Gini ya. Si mbaknya ini, soalnya kuliahnya di DP. Mbaknya ini komentar banget. Sampai bisa masuk ITB dengan jalur apa? Prestasi. ITB. Mbaknya ini kan nggak pasti asrama ya? Ya asrama. Nah, sekamarnya asrama itu Islam temennya. Mbaknya ini sering melihat temennya ini sholat tahajud setiap malam. Mbaknya gini gue. Lah, kok di jam 3? Ngapain sih masa sholat? Mbaknya bilang gitu, itu belum malam. Nah setelah itu, setelah mbaknya memperdalami, mbaknya buka kitab. Karena pada waktu itu temannya muslim ini, itu sedang mengaji. Nah di dalam kitab Injil itu terdapat larangan yang membuktikan bahwa kita tidak boleh makan babi. Sedangkan orang Kristen makan babi loh. Bukan. Nah tapi di dalam kitab Injilnya dari Alkitabnya sendiri itu dilarang. Kenapa kok banyak yang melarang? Di dalam kitab itu, di Alkitab itu nggak boleh sama seperti kita, nggak boleh makan babi, nggak boleh ini. Kalau maju. Nah, sejak saat itu mbaknya langsung bertekad pergi dia ke masjid dengan rok mini segini. Ya, dengan rok ini, dengan beraninya dia masuk masjid, lalu bilang ke Ustaz, Ustaz saya mau Ayo begitu. Ibu, ya, Sudah bu, sudah diantarkan sama saya. Masih di jalan bu. Oke, lanjut ya. Nah, setelah beliau ini nggak ada kitab Allah, karena yang tadi gini, kamu yakin kamu mau Allah? Ini tuh bukan sekedar main loh ya, kalau bisa mau masuk. Iya Pak Ustadz, saya mau Allah. Terus Pak Ustadz bilang apa? Ya udah, hari Senin balik lagi ke sini dengan baju yang sopan. Karena kan banyak kayak baju rok ini ya. Nah, pada waktu bagi badai itu udah bentuk doktrin dari temennya yang sangat sesama non muslim itu doktrin. Ngapain kamu mau masuk Islam dan lain sebagainya? Islam itu teroris dan lain sebagainya. Tapi mbaknya bilang apa? Ya percuma, kalian mau mendoktrin aku kayak apa? Mau ngomongin aku kayak apa? Aku tetap mau masuk Islam. Sampai temen-temennya itu capek. Capek tuh kayak, aduh wah gitu. Kayak, ya mau Islam tapi nanti jangan salahkan kita kalau misalnya nanti kamu ada apa-apa. Gitu. Tapi kerennya mbaknya ini bener-bener kayak berpegang teguh sama pendiriannya kalau mau masuk. Dari situ mbaknya balik lagi ke Pak Ustadz ini. Pak Ustadz, maaf saya
saya beasiswa, tapi dia nggak dapat beasiswa. Jadinya itu dirantau sama kakaknya. Tapi kakaknya juga bingung pada saat itu, dia juga cuti kuliahnya. Akhirnya apa? Bilang lah, Pak Ustadz, adik saya ini mau masuk SMA, tapi kita nggak punya biaya. Akhirnya apa? Dia sekolah di pondok pesantren, padahal dia non muslim. Adiknya ini bilang nih sama bapaknya, ya kamu nggak maksa kamu buat masuk Islam, tapi ya sebagaimana tata keramanya lah, istilahnya kamu harus mengikuti alur di sana juga, harusnya juga harus berjilbab. Dan ternyata apa teman-teman? Adiknya juga masuk Islam, dan itu nggak karena paksaan dari kakaknya. Dan kamu tahu, adik sama kakaknya ini dicoret dari kakak. Dicoret dari kakak. Nah, menurut kalian apa yang bisa diambil nilai dari cerita malam tadi? Tekad mbaknya, terus berpegang teguh pada pendirian. Dia nggak gampang kekompromi sama teman-teman. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalau misalnya kita di sekolah diatur sama guru, di rumah diatur sama ayah, sama mama, sama bapak, kalau dalam kehidupan kita diatur oleh al-qiyam al-khamsah. Apa? Al-khamsah. Siapa yang tahu artinya al-qiyam itu, teman-teman? Sudah dibuka bukunya. Ada dong. Ya guys. Ya guys, oke. Siapa namanya? Satu lagi. Iya. Iya. Oke. Apa artinya al-qiyam? Lagi-lagi. Sudah dibuka kan semuanya? Al-qiyatu al-khamsah. Al-qiyatu artinya? Al-khamsah artinya? Nah, betul. Artinya al-qiyatu al-khamsah itu adalah 5 prinsip dasar. Berarti kalau misalnya kita adalah agama Islam, berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Iya, sebentar. Masa di gara-gara kalian gak mau ini? Di halaman 43, coba dilihat. Di situ ada macam-macam al-qiyam al-khamsah. Coba disebutkan yang pertama ada al-din. Oke, menjaga agama. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, nah, yang kelima, oke, alman atau menjaga agama. Ibaratnya kita wajibnya adalah melaksanakan gak hanya sholat. Perintah Allah. Islam ada berapa yuk? Nah, satu. Di antara al-qiyam al-khamsah ini, mana yang paling utama? Salat. Yang pada sini, menurut kalian yang paling utama yang mana? Agama. Yang pada sini, yang menurut kalian yang utama? Sini? Sini? Salat. Akal. Agama, akal. Jiwa. Nyawa. Yang paling utama adalah jiwa. Apa? Oh, berarti Setiap prinsip ini ada macam-macamnya teman-teman. Ini bisa dibaca di halaman 44. Coba dibaca. Nanti di menjaga agama ini macamnya ada 3. Semuanya ada 3. Yang pertama ada primer, sekunder, dan yang atas ini ya. Ingat-ingat, kalau primer itu yang wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Kalau yang sekunder itu sudah wajib dilaksanakan, akan tetapi akan menyulitkan kehidupan. Contohnya seperti ini. Kalian ini harta. Kalau misalnya wajibnya adalah mencari harta. Kalau misalnya sekundernya, kalau misalnya dia nggak mencari harta, dia juga nggak punya harta. Kalau misalnya agama, wajibnya adalah melaksanakan sholat. Kalau sekundernya apa? Contoh sekunder. Kalau misalnya wajibnya kan melaksanakan sholat. Nah, sekundernya ini gini. Kalau misalnya kalian pergi ke suatu tempat yang jauh, otomatis sholatnya kalian kan? Sholatnya kalian kan harus dijamak atau dikosor ya? Kalian kan menjadi musafir. Nah, kalau misalnya itu nggak dilaksanakan, dia tidak akan mengganggu eksistensi agama, tapi bakal menyulitkan kalian dalam melakukannya. Betul nggak? Contohnya seperti ini. Jadi primernya itu yang wajib
jiwanya. Kita harus menjaga jiwa dengan cara makan. Kita butuh makan primernya. Nah, kalau yang sekundernya, kita diperbolehkan untuk mencari makan dengan cara yang halal. Tapi kalau misalnya kalian nggak melaksanakannya, itu tidak mengganggu eksistensi agama kalian, tapi menyulitkan kehidupan kalian. Kalau misalnya kalian nggak bekerja, kalian bisa makan apa? Betul nggak? Jadi yang primer itu melaksanakan, sekunder itu tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi menyulitkan kehidupan. Dan kalau yang taksinia ini apa? Taksinia ini tidak mengganggu kemaslahatan kita, tidak mengganggu eksistensi keagamaan kita, akan tetapi juga tidak menyulitkan kehidupan. Contohnya, kalau di menjaga agama, biasanya kita kalau mau sholat itu kan harus menutup aurat, betul kan? Kalau misalnya di luar sholat kita juga menutup aurat sebagai tanda bahwa kita melaksanakan kewajibannya Allah. Melaksanakan kewajibannya Allah. Akan tetapi apabila kalian tidak melakukannya, itu tidak akan mengganggu eksistensi hidup kalian dan juga tidak menyulitkan kehidupan kalian. Akan tetapi nanti urusannya itu sama. Bisa dipahami sampai sini? Nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Oke, ini selanjutnya. Oke, menjaga akal. Menjaga akal juga terbagi jadi 3 bab. Yang pertama tadi free. Yang primer tentunya seperti apa, Mbak? Menjaga akal. Memelihara akal. Nah, yang primernya itu apa? Cara menjaga akal primernya seperti apa? Oke, absen berapa nak? Yang lain? Oke, saya makan ya? Halal. Oke, absen berapa? Gak tahu ya berapa. Raja lain. Siapa Raja? Iya. Oke. Sama Farid. Siapa tadi banyak yang ini? Apa? Contohnya? Tadi angkat tangan. Tadi kan angkat tangan. Jauh ya? Oh, sudah. Oke. Untuk yang sekundernya contohnya seperti apa kalau menjaga agama? Menuntut ilmu, pintar. Ngomong jenenge? Rio, Jason Rio. Enggak tahu. Fahri Tanis. Ini kasih ke Rio. Kasih ke Rio, Kak. Oke. Jangan mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Contohnya seperti apa? Iba. Pintar, sulit, Gosip. gosip. Oh, mendengarkan sesuatu yang Baca. tidak baik. Dengerin musik itu. Oh, dengerin musik. Dengerin musik itu ada yang baik, ada yang baik. Tapi kalau lebih tidak baik, sesuatu yang berlebihan itu pastinya biasanya di mana kan? Kelebihannya itu ya dari pagi sampai malam musika, nah kayak seperti telinganya itu pasang headset. Jadi kalau dipakai orang tuanya nggak kedengeran. Oke. Atas ini yang menjaga akal seperti apa, Nak? Ini menghayal. Siapa yang suka menghayal? Biasanya yang fanatik mengidolakan seseorang ini gayanya itu sampai gitu. Betul. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita nih ya yang artis Korea ini, mungkin yang siapa? Naci. Kalau yang cowok biasanya sukanya jika itu boleh, tapi jangan fanatik. Ya apa? Jaga bentuk jadi ngomongnya enggak. Oke, sekarang yang sudah coba siapa yang bisa memberikan contoh menjaga keturunan dengan yang sekunder. Gini teman-teman, misalnya kita menikah, itu pasti ada syarat. Ya. Contohnya apa? Kalau misalnya mahar ini disebutkan, nggak sah.
Sasis lapor. nggak sah. Balik. Terus, kalau misalnya mahar ini nggak diberikan, Yes. itu akan menjadi kesulitan bagi suami di masa yang akan datang. Contohnya, mahar ini bisa digunakan untuk suami untuk membuka dagangan usaha. Mahar ini kan untuk si istri ya, Ya. cewek ya. Ya. Tapi gimana Mbak Akan kalau misalnya mahar ini digunakan untuk membuka usaha oleh suami? Apakah diperbolehkan? Boleh. Nah kalau misalnya suami nggak ngasih, kalau maharnya hanya sebatas sandal swallow, apa yang akan terjadi di masa mendatang apabila si suami ini membutuhkan? Lewat. Siapa yang tahu maharnya Rasulullah berapa? Mas. Seperas katus. Sama sendiri. Oh, unta. Unta, berapa untanya? 200. Coba disearch. Wah. Maharnya Rasulullah berapa? 230. Absen juga. Jadi misalnya ini ya, si cewek-cewek ini mau diajak nikah, tantang sejawabnya. Sampai bisa kasih mahar berapa? Gini biar gak ada kesalahpahaman. Tapi Mbak Mel, biasanya kan mahar itu yang nggak memberatkan si cowok. Yes. Kalau misalnya cintanya 1 miliar, Mbak gimana? Karena nggak punya uang 1 miliar. Yang kerja. Kerja harus kerja. Kerja. Gini, jadi cowok itu berkekurangan strategi. Ingat ya teman-teman, jadi cowok berkekurangan. Pasti akan banyak strategi-strategi yang akan dilalui apabila sampai ini memang banyak. Karena ini cowok kekurangan cowok, jadi batas oke, yang tadi ada penjagaan, menjaga harta. Kenapa kita harus menjaga harta? Selesai kebutuhan. Akan dilakukan. Oke, kita berapa Mbak? Oke, kenapa kita harus menjaga harta? Masih berapa? Ada lebih kopi. Apa tidak? Namanya tren pindol. Halo. Pinjol. Sampean kalau misalnya kekurangan uang, apa yang sampean lakukan? Pinjol. Aku sudah bekerja keras banget, tapi aku tuh tidak ada pekerjaan. Apa yang harus kita lakukan? Investasi. Ini ya teman, ini mungkin bisa dijadikan cerita inspirasi atau Mbak Amel dulu waktu SMA itu lagi ini kan apa namanya COVID ya. Waktu SMA itu kena COVID kan. Nah pada waktu COVID itu orang tua Mbak Amel itu kan juga kerja kan susah. Mbak Amel otomatis gak dapat uang jajan. Tapi di masa kondisi COVID yang seperti itu kebutuhan dan duit itu tetap berjalan. Gak akan berhenti jangan kalau misalnya masih hidup, kecuali kalau mati udah selesai. Kalau masih hidup terus berjalan. Nah, Mbak Amel bingung. Ini kayak misalnya aku enggak putar apa? Aku enggak ada uang. Kalau misalnya aku enggak mikir kalau aku kuliah dan jaga orang tua, aku enggak bakal dapet apa. Nah, pada waktu itu Mbak Amel itu bingung mau ngelesi itu nggak tahu mau ngelesi mana. Akhirnya daftarlah kayak misalnya bimbingan atau les gitu kan yang online gitu. Nah, sambil berdoa sambil minta restu sama ngomong curhat lah ke ibu. Gimana ya Bu ya, pokoknya intinya tuh Mbak Mel itu juga berpemasukan karena nggak dapat uang dari orang tua. Akhirnya nggak lama ada orang yang tiba-tiba nelfon Mbak Mel. Jadi nelfon. Nah ternyata ini adalah guru SD-nya Mbak Mel. Nah guru SD-nya Mbak Mel ini tanya apakah bisa ngajar anak saya ngaji private. Masya Allah. Private. Ya udah tiap hari Mbak, 1 minggu cuma 2 kali aja. Jadi 1 bulan ada 8 kali. Gak pikir panjang, langsung tak dealkan. Padahal aku juga nggak tahu nanti yang mau diajarkan ini apa. Karena pada waktu itu Mbak masih kelas 2 SMA. Wow. Masih kelas 2 SMA. Kayak kalian naik kelas 2 SMA. Nah pada waktu itu oke, saya bilang iya. Tapi panjang ya? Iya. 2020. Akhirnya bil sekolah, bil ngajar, ternyata dapat panggilan lagi, dapat telepon lagi dari guru SD juga. Padahal ini kan
sama-sama guru SD, tapi nggak tahu kalau Mbak Amel ini ngajar di yang satu ini, guru yang level Mbak Amel ini loh. Nggak tahu kalau ngajar di sini. Disuruh ngajar private juga, tapi private-nya nggak hanya ngaji, tapi sama sekolah. Anaknya itu 3, semuanya diajar sama Mbak Amel. Yang satu sepantaran kalian, SMK kelas 1, cowok, bayangin, cowok itu dia ngasih ngaji. Dia kalau misalnya Mbak Amel bilang A, dia nih kan, tapi gitu, emang cowok kan gak bandel. Jadinya kalau misalnya ada capek Mbak, udah sih halaman aja ya, yaudah. Pokoknya sih dari itu. Dan seperti itu terus menerus, tiba-tiba ada panggilan dan alhamdulillah kemarin waktu kuliah ini Mbak Amel diangkat jadi admin di perusahaan penerbitan. Iya, karena pada waktu itu Mbak Amel suka kalau biasanya Mbak Amel, jadinya Mbak Amel minta tolong buat isi jabatan yang gak ada ini admin. Jadi selama ini Mbak kuliah juga sambil kerja. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Amel gak ada aja, Mbak Amel kerja sambil dapat TNI. Jadi sarannya Mbak Amel, mumpung kalian ini masih muda, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Apa yang kalian bisa? Hobi itu bisa jadi kerjaan. Kalau misalnya ada yang suka internet, juga nari. Kalau ada yang kita musik, juga musik, ya. Oke, jangan dianggap SMA yang enggak. Oh ya, alhamdulillah. Jangan orang. Bisa dipahami? Bahkan bermaksud sombong atau riak, tapi di sini coba diambil sisi positifnya. Oke? Sekarang kita lanjut tulis. Siap? Tidak. Kita lanjut tulis ya. Oke? Oke, Pak. Panas. Mau lanjut kuis? Bentar, kan kuisnya kan nggak kan ya? Berhubung ini baterainya berapa? Ukurannya mau diajak atau milih sendiri? Gini, tapi nanti kalau milih sendiri, jadinya nanti cowoknya nggak rapat. Iya, kan? Yang pertama, langsung kumpul ke kelompok. Oke. 1 Tiana, 2 Firda, 3 Luna, Isa, Farah, dan sama Nabi. Teman-teman, halo. Assalamualaikum. Setiap kelompok punya kelompok masing-masing. Masuk di mana nih?
Oke? Kalian kan sudah di nomornya masing-masing ya? Oke. Ini nanti ngapain dalam mail? Nanti ini apa aja yang didiskusikan dan lain-lainnya sudah. Oke. Tadi kan ada yang dapat agama. Ya, apa agama katanya? Jiwa? Akal? Turunan? Bata? Oke. Sudah. Kertas yang sudah kalian dapat ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat seperti mind mapping, tapi nggak harus mind mapping. Jadi nggak perlu dikotak-kotakin juga nggak apa-apa. Fungsinya kertas itu untuk mencari 5 informasi. Oke? Bisa dipahami? 5 informasi. Yang pertama, identifikasi pengertian. Poin pertama, kalian mengidentifikasi pengertian. Contohnya seperti apa? Pengertian ini ada 2, secara bahasa, secara istilah. Jadi contohnya misal ada yang dapat tentang jiwa, berarti hidup jiwa, menjaga jiwa, itu secara bahasa artinya apa? Secara istilah artinya apa? Dan sama seperti kelompok-kelompok yang lain. Dari kami. Yang kedua, dalil. Sudah tahu dalil? Dalil ini ada 2 macam. Yang pertama ada dalil nakli. Dalil nakli ini dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang satunya ada akli. Dari akli itu apa? Dalil yang berdasarkan pemikiran para ulama atau tokoh. Sampai sini ada yang bingung? Saya pertanyakan tadi, ada yang kalau misalnya nggak ada dalilnya. Setiap prinsip selalu ada dalil. Entah dari Al-Quran atau dari hadis. Bisa pilih salah satu atau bisa dua-duanya. Kalau misalnya aku pilih Al-Quran sama hadis gimana bagus? Lebih bagus seadanya. Jangan seadanya, cari dulu. Oke? Kalau misalnya akli, ini pasti ada pemikiran para ulama. Misalnya contoh, Imam Syafi'i berkata. Dari kami. Yang ketiga, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, poin ketiga ini penerapan. Jadi contohnya seperti menjaga agama. Penerapannya seperti apa? Sholat dan lain-lainnya. Minimal, contohnya ini minimal 2, maksimalnya 4. Oke. Yang keempat ada permasalahan yang sering terjadi. Jadi contohnya seperti harta sering terjadi di dunia. Tapi kalau bisa permasalahannya ini lebih dari 2, minimal 2, maksimalnya 4. Oke, sekali. Yang terakhir, solusi dari permasalahannya. Jadi kalau misalnya permasalahannya ada 2, berarti solusinya juga 2. Apa solusinya ini berdasarkan permasalahan? Misalnya ya, permasalahannya 5, solusinya apa? Jika permasalahannya 7, solusinya apa? Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, yang dalil Al-Quran dan hadis. Ini harus pakai arti. Kalau hadis, ini tidak apa-apa kalau misalnya nggak pakai artinya. Nggak pakai arti. Kalau misalnya dia dari Abu Hurairah berkata, tapi kalau Al-Quran harus ada Arab dan arti. Bisa dipahami kan? Silakan juga isikan. Boleh diberi nggak? Boleh. Tapi usahakan jangan terlalu banyak pengeluaran ya. Bahkan nggak mau memberatkan kalian. Tadi sudah dikasih kertas sama Mbak Mel, bisa ditulis